Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Yakobus, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya dimulai di ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 saja. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini, Yakobus mendesak para pembacanya yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7, Yakobus memberikan suatu analogi tentang petani yang dengan sabar menunggu hasil dari musim tanam yang panjang dan sulit sampai tanaman akhirnya siap dipanen. Karena itu, saudara-saudara, demikianlah Yakobus berkata, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadilah seperti petani itu, demikian Yakobus mengatakan, sebab masa panen sudah dekat, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, Yakobus mendorong para pembacanya untuk menguatkan atau memantapkan hati mereka. Sebab Tuhan sendiri memerintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Karena pada akhirnya mereka semua akan menerima penggenapan dari janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang secara manusiawi, kita tidak dapat mengontrol kapan dari waktu hari Tuhan tersebut. Namun yang dimaksud bersabar oleh Yakobus di sini adalah bahwa kita dapat mengendalikan diri kita sebagai tanggapan untuk menantikan hari Tuhan itu terjadi. Sebab pengganapan janji Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan kita, akan memberikan kita kemampuan untuk tetap berdiri teguh. Meskipun kebanyakan orang menganggap kesabaran sebagai penantian yang bersifat pasif, namun kata Yunani yang diterjemahkan sebagai sabar dalam Perjanjian Baru merupakan kata-kata yang sebenarnya bersifat aktif. Kata yang diterjemahkan sabar dalam ayat ini berarti juga ketekunan. Seorang Kristen menjalankan perlombaan dengan sabar, dengan bertekun, dalam melewati segala kesulitan yang ada. Dalam Alkitab, kesabaran menunjuk kepada suatu aktivitas untuk menuju kepada suatu tujuan yang membuat seseorang bertekun di dalamnya, termasuk ketika harus menghadapi pencobaan, sehingga menantikannya dengan penuh pengharapan akan janji-janji Tuhan
yang akan digenapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk bertekun di dalam kesabaran. Yang pertama, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan menempatkan kita dalam situasi sulit agar kita bisa menjadi saksi baginya. Di lain waktu, Dia mungkin mengizinkan ujian untuk pengudusan karakter. Mengingat bahwa tujuan Tuhan adalah untuk pertumbuhan kita dan kemuliaan Tuhan akan membantu kita dalam memasuki dan menghadapi pencobaan. Sedangkan yang ketiga, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang kami dengar dan kami renungkan. Berikanlah kami, ya Tuhan, untuk ketekunan di dalam bersabar menantikan segala janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.